Jangan berkumpul hanya yang kaya-kaya saja, yang miskin tak diperhatikan. Kalau ada orang Koto Anau yang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baaka orang Koto Gadang Koto Anau sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, badannya sehat, kantongnya sehat. Itu yang paling gadang jauh yo. Insya Allah. Maka awak ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo baca ayat ikui aponan ambo baca. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul itulah PJ Wali Kota. Itu Pak PJ. Kalau yang ceramah kok ada juga ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allah. Dengan lamu ambo pikirkan tadi Pak Wakil Bupati Solo enggak dapet ambo ya. Tapi insya Allah beliau orang baik. Apa tandanya baik? Jauh-jauh inyo datang menjenguk masyarakat Kabupaten Solo yang ada di Pekanbaru. Bangga apa enggak bangga? Mudah-mudahan Pak Wakil Bupati sehat, lama-lama bisa jadi bupati. Bunyi aminnya bantu ndak yakin, bantu berang puluh. Amin ya rabbal. Tabligh akbar memperkuat tali persaudaraan sesama anak nagari Koto Gadang Koto Anau di perantauan. Ado Ketua Umum Generasi Muda Milenial Ade Wahyudi, ada Ketua Panitia Bapak Rio Desyanto, ada Bapak Dr. Ahmad Krinain, ada Pak PJ Wali Kota, ada Pak John Firman Wakil Bupati Kabupaten Solo. Tapi yang paling gadang gambanya gambambo. Begitulah orang Koto Anau ingin memuliakan Ustadz Abdul Somad. Nyo tahu Ustadz kokete kurui adiwe gamanya kadang menyenangkan hati orang. Yang penting sehat. Diaginyo pulo kapalo kabau sebagai cenderamata dan pisau bantai yang bisa memotong 300 kepala kerbau sekali asah.
dan nambo tanyo pisau na nambo pagang tadi alun biasa. Selesai yang nambo pagang merah tangan nambo, ambo sangko darah, rupanya ceknya alun kariang. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam iko pertemuan kita ini adalah pertemuan untuk memperkuat tali persaudaraan. Mudah-mudahan orang Kotoanau nan merantau jauh sampai ke Pekanbaru semakin kuatlah persaudaraannya setelah tablik akbar malam iko. Dan assalamualaikum mandangase alun ado basuo, alun ado bas tagu sapa, alun ado batatap muka. Maka malam ini sudah menjadi keluarga besar. Jaga persatuan, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Siap jaga persatuan? Siap jaga persaudaraan? Takbir. Jadi kalau ada orang yang mencari-cari kesalahan awak dan mencari-cari kekurangan awak, padahal awak sakampuang, padahal datuk nenek moyang awak dakek rumah bertetangga, maka insya Allah saya yakin dan percaya warga Kotoanau adalah warga yang disegani di kota Pekanbaru. Betul? Kalau ada yang macam-macam dengan warga Kotoanau, ini adalah komunitas tukang bantai. Betul? Oh, betul pula kejadian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berkumpul hanya yang kaya-kaya saja, yang miskin tak diperhatikan. Kalau ada orang Kotoanau yang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, duitnya besar, gajinya besar, perhatikanlah saudara kita. Itulah bukti kita tanda kaya. Setuju? Kau kaya bukan karena emasmu banyak, kau kaya bukan karena duitmu banyak, tapi kaya karena kau memperhatikan saudaramu. Saudaramu itulah yang akan mengirimkan Al-Fatihah. Saudaramu itulah yang akan mengirimkan bacaan surat Yasin. Saudaramu itulah yang akan lewat di kuburmu dan berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau sudah ada grup WhatsApp-nya, alhamdulillah. Kalau belum ada, tolong buatkan grupnya dan ada adminnya. Ada acara nikah, datang. Ada acara walimah, datang. Ada acara akikah, datang. Ada acara mati, datang. Untuk menyambung tali silaturahim. Siap datang? Bakal hendak diundang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam setahun warga Kotoanau paling tidak berkumpul 5 kali dalam setahun. Pertama, Maulid Nabi. Habis Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj, nuzul Quran. Habis nuzul Quran, halal bihalal. Habis halal bihalal, melepas jamaah haji. Datang. Masalah ada makanan tak ada makanan, yang penting dah datang. Iko malam kok ada pembagian nasi kotak. Jujur enggak gitu, enggak ada. Semuanya datang karena lillahi ta'ala. Oh, Ustadz Somad itu ngomong ceramah mengecek saja lama dinyo saja. Ayo yolah do disediakannya tampe di atas karpet banyak makanan memang banyak tapi ndak adonan dibuka guys. Saya kedar tahu. Jadi jangan kalian pikir, Ustaz Somad itu yolah ceramahnya di atas dimuliakan. Ambo pandang ke Pak PJ, Pak PJ enggak juga makan. Ambo pandang ke Pak Wakil Bupati, aniangnya ambo itu masalahnya. Kan sagan lah buka kan. Ambo cuma ingin menyabui ke angku-angku kesadonyo bahwa nasib awak sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bukti? Ada orang Kotoanau dan punya dorsmer cuci mobil. Ya awak cucikan oto awak kasih itu. Bukan mau gratis, tapi mau berbagi uang ekonomi umat. Gerakan belanja ke warung tetangga. Setuju?
kalau tuan pergi ke kota, jangan lupa membeli kain. Kalau ada orang sekampung kita, untuk apa ke orang lain? Setuju? Oh, ini Ustaz Somad ini rasis, ini Ustaz Somad ini mengkotak-kotakkan suku. Kita tinggal di kota Pekanbaru. Pekanbaru dikenal dengan bumi lancang kuning, bumi Melayu. Tapi malam ini coba tengok bapak-bapak kita dari Koto Anau memakai tanja. Betul? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Adik-adik yang punya usaha baju kaos, boleh ditulis di belakang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanja, di situ perempuan bertudung. Baju kaos ini jangan dipakai sholat Jumat. Boleh pakai sholat Jumat? Makmum di belakang. Jadi beko apapun acara nan dibuat le Koto Anau persatuan apa namanya kok? IKAS. Apa singkat pokoknya Koto Anau lah, habis. Koto Gadang, Koto Anau. Maka siap datang. Maulid Nabi siap datang. Isra Mi'raj siap datang. Nuzul Quran siap datang. Halal bihalal siap datang. Melepas jamaah haji siap datang. Ya kalau ada Pak Haji, kalau enggak saya yakin dan percaya. Kenapa? Karena saya dari sejak mulai turun dari mobil sampai ke pentas, yang saya tengok adalah wajah anak-anak muda, anak-anak. Inilah calon pemimpin Indonesia masa depan. Anak. Di mana pak juga maknya kok? Ada bapak juga maknya tibu, ada? Enggak. Ambo khawatir anak-anak supaya apa enggak? Ambo main gaplek sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda keberhasilan saudara saya dun sana ambo kasadonyo nanado di Pekanbaru? Maka jalinlah silaturahim. Sombong, angkuh, karena harta, karena jabatan, tak peduli sama orang, tak peduli sama saudara. Kau mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Mana yang kaya-kaya orang Koto Anau, mana yang hebat-hebat, semuanya akan mati. Tapi orang yang baik, itulah yang dikenang sepanjang zaman. Semua yang sudah berkontribusi sehingga terwujudnya acara malam iko, mudah-mudahan dipanjangkan Allahumonyo, dimurahkan rasakinyo, nan alun bajodoh basuo dengan jodohnya. Makin kue amin ya. Nan dalili utang capek lah lunas utang-utangnya. Banyak juga orang Koto Anau kunan berutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah jalin persatuan, sambung tali silaturahim sesama saudara dari Koto Anau. Siap? Ini Ustaz Abdul Somad ini ceramahnya rasis. Ini Ustaz Abdul Somad ini hanya mengkotak-kotakkan manusia. Hanya orang Minangkabau saja, hanya orang Koto Anau saja. Sudah danga. Siapa tadi nama anak Nandimbau tadi? Siapa namanya? Rizky Panggabean. Hah? Ihsan Panggabean. Orang Koto Anau tuh. Tanahnya tanah Melayu. Nama buat acara orang Koto Anau. Nan hilang Panggabean. Jadi kalau ada orang namanya Ustaz Somad tuh membuat acara rasis golongan ninyo saja, sudah ngai lo. Kota Pekanbaru, kota multi suku etnis, menerima siapa saja, terbuka, betul. Namo jalan, jangan tepuk tangan, masih banyak yang mau sampaikan. Namo jalan yang paling gadang di Pekanbaru, bukan namo jalan orang Melayu, bukan jalan Sultan Syarif Kasim, bukan jalan Hang Tua. Aku Iko penggalangan dana untuk gedung tahfiz serbaguna.
Dia bekok nanti bawah tak ada. Tolong ke ibu-ibu apa kau ndak ada membawa pitih ibu usah dalam makan. Dan di atas ko memang rancak iko di bawah ke atas sebab ikan-ikan nang gadang di siko sado. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada lumbo-lumbo. Kalau yang di bawah ko ikan-ikan bili nampakmu. Nah, nang kedua setelah awak mersilaturahim, apa nan awak buat? Silaturahim, kumpul, ramai, bubar. Besok ditanya dia orang, orang kotuanau malam tadi buat acara. Hele mambo hilang. Acara orang kotuanau tadi malam. Wow, sampahnya menggunung. Bukan. Setelah acara adonan selesai, anak selesai, insya Allah selesailah gedung tahfiz Quran Kotoana. Amin. Ibu-ibu nan lupa membawa piti, panitia tetap menerima cincin, gelang, subang, anting, rantai, gelang kaki, gigi ame. Masukkan. Tapi nan ame yang besok pagi 2 orang ke Ramayana Sudirman dicek aku Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah selesai tabligh akbar Kotoana malam miko, selesai pulolah gedung tahfiz itu selesai insyaallah. Lah 2 tahun batu pondasinya. Ambo ingin mendengar kabar apa tang Kotoana mengundang Ustaz Somad. Alhamdulillah selesai. Bangunannya enggak bacik tiang selesai. Rusak reputasi nama ambo. Bisa kita lakukan, kita tuntaskan gedung tahfiz iko. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang Kotoanau mati meninggalkan utang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang Kotoanau meninggalkan rumah tahfiz Quran di Pekanbaru. Allahu Akbar. Kampungnya di Kotoanau, datuk neneknya di Kotoanau, tapi inya membuat tahfiz Quran di Pekanbaru. Inya ikut berkontribusi membangun kota Pekanbaru bersama. Takbir. Mangga Ustaz bertakbir sebab datang setan berbisik. Jangan nyumbang, jangan keluarkan piti. Beko kalau ada orang nak bertanya, "Wang baik kama?" Ambo akan mensupport tahfiz Kotoanau nan ada di jalan jalan kos. Sukakarya, cipta karya. Pokoknya karya lah. Apa maknanya? Orang Kotoanau berkarya. Adonan ditinggalkannya insyaallah. Amin. Kalau kita mati, drone. Masya Allah, yang punya handphone ada flashnya, ada senternya, hidupkan. Drone sudah hidup kamera dari atas. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lambaikan tangan ke drone, lambaikan drone, naik ke atas drone, naik ke atas, naik ke atas. Lah yang lama-lama ketiak basah. Iya, awak tak bah kawan di sebelah nak pingsan. Ustaz, mangga sebantawannya selawatnya Ustaz cukup untuk upload TikTok besok pagi. Upload ke TikTok siap, upload ke FB siap, upload ke Instagram siap. Tulis captionnya, begini orang Kotoanau bersolawat. Bangga apa tidak bangga?
Ambo beko insyaallah kalau pai ko sesudah iko ambo kampai ke Banjarmasin Kalimantan Selatan. Ditanya di orang, Ustadz dari mana? Ya saya dari kampung saya. Orang Kotoanau ya? Iya iya dong, masa enggak? Bangga enggak jadi orang Kotoanau? Nih orang Kotoanau, walaupun acara nama membuat orang Kotoanau, indah ada larangan baginan bukan orang Kotoanau. Buktinya apa? Ihsan, lah datang gak Ihsan tadi? Alah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Kotoanau ada jualan punya rumah makan. Betul. Datanglah gaek si Ihsan batanyo ke orang Kotoanau tadi. Biado katanya. Biado itu artinya bakaba, tapi orang Kotoanau ndak paham kece apa si Ihsan. Biado, babi nak ada kambiang di sini. Siapa yang mengatakan orang Kotoanau hanya membuat acara untuk dia saja? Kita tidak di ruang yang tertutup, kita di ruang yang terbuka. Siapapun bebas datang. Betul? Kalau memang acara Kotoanau iko untuk satu orang, manga bapaga basi pulo. Ini pagar besi bukan berarti acara malam ini tidak aman, guys. Ini dikhawatirkan ada emak-emak garis keras yang akan menyerang Ustadz Abdul Somad. Ini maka diamankan Ustadz malam ini. Jelas? Ini semua perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Mana Ustadz tagak di situ? Tadi kan Pak Ketua Panitia tagaknya di Siko. Kalau ambo tagak di Siko, beko diimbau-imbau lo deh ama-ama padusi. Ustadz. Mana Ustadz nak tagak sih? Kalau hamba tagak di Siko, dikecek di kau, Ustadz kau ditampak padusi, saya usah gatal kau macam. Maka yang paling aman cuma tagak di Siko. Ustadz Somad tidak beradab, tidak sopan santun, tak ada tata kerama. Kenapa membelakangi nenek mama alim ulama jadi pandai pemimpin? Sebelum menghadap jamaah, ambola mangke 10 jari sabaleh dengan kepala menundukkan, menghormati nenek mama alim ulama jadi pandai awak. Malam itu awak sedang mengajarkan tata krama, sopan santun, budi pekerti kepada anak-anak kita yang hadir ke malam ini. Insya Allah nanti 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, di Tampenan Samo orang Kotoanau akan membuat tablik akbar tahun 2053. Amin. Mereka yang akan jadi panitia, mereka yang akan menjadi ketua, mereka yang akan menjadi wali kota, mereka yang akan menjadi bupati dan gubernur, mereka yang akan buat acara. Penceramahnya tetap Abdul Somad. Waktu itu bapak ibu lah meninggal saudara. Membo indah, membo masih telepon dek orang gua. Anak-anak gua akan jadi panitia. Mereka kumpul bersama Kotoanau, mereka mengenang dulu masuk awak ketek. Apa jama awak membawa awak tablik akbar? Di mana tuh? Nggak ingin wang. Waktu si Ihsan hilang tuh. Itulah cara awak malam tuh. Oh yo. Pak Wakil Bupati awak iyo. Pak PJ iyo. Masih ingat saya penceramahnya Ustaz Somad. Coba cari nomornya, ditelepon di orang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke Ustaz Somad? Tidak salah lagi. Ustaz masih hidup dah. Oh engkau bisa Ustaz tablik akbar? Bisa, cuma mungkin tidak bisa tagak. Waktu itulah di kursi. Assalam. Tapi yang bangga anak-anak ketek nan dikhawatirkan akan pakai narkoba, dikhawatirkan LGBT, dikhawatirkan buat maksiat. Malam ini orang Kotoanau ingin menunjukkan anak-anak mereka soleh dan solihah hadir semua malam ini. Adonan pakai seragam ibu-ibunya. Mudah-mudahan yang belum lunas segera lunas. Ustadz kau suuzon lah, mohon. Ada ndak pakai seragam, ambo mencalia ke uni-uni yang boko bantu mencalia pelangi sedang turun ke bumi malam berwarna-warni. Itu cara membahagiakan orang nanda ada seragam. Malam iko pekan baru tanpa bintang. Kenapa? Karena bintang-bintang semuanya turun ke bumi, ke Panam malam ini. Allahu Akbar.
sejauh mata memandang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang kedua, jangan hanya sekedar kumpul-kumpul, hanya sekedar ketawa-ketawa. Apa yang kita tinggalkan, insya Allah Koto Anau akan meninggalkan aula gedung tahfiz Al-Quran. Allahu Akbar. Nanti kalau sudah selesai satu, Koto Anau 2 tahfiz Quran. Kalau sudah selesai, Koto Anau 3 tahfiz Quran. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketua yayasan nama mbau ambo ke acara iko namanya Ustadz Al-Nab Dinar. Ako Ustadz Al-Nab di mana kamu? Koto Sani Solo. Lai tahu Koto Sani? Ustaz Samad di mana kampung? Ambo orang Koto Anau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sering berkumpul. Yang kedua, apa hasil kumpul-kumpul itu? Dalam sejarah Ambo Tausiah, nan paling panjang sambutannya ikulah acara Koto Anau malam itu. Dari mulai awal subrantas gudembang gudembung gumpang gumpung, anggotanya bilu sampainya gontak nggak sampai gumpang gumpung sampai becak tuh miring. Patamu dari subrantas tagak becak tuh sampai miring. Lama-lama hilang suara anggotanya aja usah lo. Maka mungkin orang tuh panik ya. Udah agak-agak dakik, wah gumpang gumpung gumpang gumpung. Selama Ambo Tausiah, ikulah penyambutan dan paling panjang dari Subrantas ke Siko. Di Tampek lain paling 200 meter. Iko dari Subrantas ke Siko berapa kilo? Hah? Iko masuk dalam catatan Guinness Book of Record. Terpanjang sampai di Siko disambui pulau pakai pencak silat. Ambo kiro pencak silat bantuk di Tampek lain itu. Tapi lain itu kan pencak silatnya nari-nari aja. Rupanya serius di Siko. Nah, Ambo khawatirkan tadi dalam hati Ambo jangan sampai keluar pisau. Kedua aja pisau. Kan nggak mungkin Ambo mundur kan? Hilanglah harga diri Ambo dah kayak Pak PJ. Pak PJ. Tapi kalau Ambo hilang kan ke Pak PJ tadi. Masya Allah, tabarakallah. Apa maknanya? Menjadi orang Minangkabau, tinggal di bumi lancang kuning, budaya jangan hilang, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Itulah makanya pencaksilat. Sekarang anak-anak muda sibuk dengan narkoba, anak muda badan tegap berotot, tapi pas ditanya, Dek, di mana jalan Sukakarya? Di sana. Ya Allah, selamatkan anak-anak Koto Anau dari penyakit yang menyebabkan turunnya laknat Allah ini, insya Allah. Mudah-mudahan selamat, insya Allah. Amin. Anak-anak muda siap belajar silat? Masya Allah, awas kalau indah. Dibuatkan pendaftarannya khusus. Apa itu Pak Ustadz? Orang Koto Anau hanya menerima pencak silat, hanya anak Koto Anau tidak, ihsan tetap diterima. Nama ihsan tidak lah, langsung. Mau cameh aja, dan sampai deh gara-gara Tausiah Ustaz Samad. Ihsan kalau mau mendaftar diterima apa enggak? Diterima sadonya. Maka ini adalah panitianya saja, persatuan masyarakatnya, tapi semuanya ikut berkontribusi, insya Allah. Amin. Nampak tamu berkumpul dalam momen-momen. Yang kedua, adonan awak tinggalkan sesudah awak mati yang mengalir sebagai amal jariah, insya Allah. Amin. Bapak punya istri, betul? Yakin istri bapak akan ikut kalau bapak mati? Ibu boleh Ibu bertanya? Boleh Bu? Kalau bapak meninggal ibu ikut apa enggak? Lai jalan. Ibu ikut apa enggak? Tidak Pak. Yang kekal abadi 2-3 sak semen yang bapak kirimkan untuk tahfiz Quran Koto Anau itu akan mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nangka tiga, nangka tiga, anak-anak awak ajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Jangan sampai anak-anak kita ini dirusak oleh game online, jangan sampai dirusak oleh gadget, jangan sampai dirusak oleh medsos. Siap ibu menjaga anak? Kata ibu, anaknya siap Pak Ustaz, laki ambo nandak tajago dia ambo. Siap bapak menjaga anak? Kata si bapak, saya menjaga anak siap Pak Ustaz. Bini ambo dan sibuk skincare Pak Ustaz. Ibu adalah perempuan yang solihah, bapak suami yang soleh. Insya Allah kalau kita jaga ini semua, aman damailah kita insya Allah. Amin. Ini jamaah tidak fokus lagi karena hujan mulai rintik-rintik. Bapak yang mau pulang tidak apa-apa, tapi tetap juga tidak bisa membawa motor pulang karena di tengah parkir penuh. Jangan khawatirkan helm telentang, tak apa-apa, sekaligus cuci helm. Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insya Allah. Anak-anak ini akan bangun di tengah malam mendoakan kita. Apa doa mereka? Apa doanya nak? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak-anakku dapat kabar Ustadz Somad meninggal, mau mengirimkan Al-Fatihah? Semangat kali mereka. Anak-anakku yang perempuan siap jaga jilbabnya nak, siap jaga harkat martabat kalian nak. Kalau ada laki-laki mau mengajak jalan jangan mau ya nak. Kalau dia maksa, ambillah pisau bantai ayah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah aset kita, inilah bekal kita. Iza mata ibnu Adam inqata'a, putus amalnya. Di antara yang mengalir waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak yang soleh. Inilah anak-anak yang soleh. Kalau bapak ibu mau menengok anak yang soleh, tengoklah anak-anak soleh dari Koto Anau malam ini. Mereka berada di kota Pekanbaru, jauh dari kampung halaman. Adat istiadat masih dipegang, bergendang masih dilakukan, pencak silat masih disambutkan, membaca Al-Quran. Dia punya pondok tahfiz Quran. Ya Allah, turunkan rahmatmu untuk generasi Koto Anau yang ada di kota Pekanbaru ini ya Allah. Amin. Poin yang keempat, sehebat apapun ibu, sehebat apapun bapak, sehebat apapun ustaz, kalau pemimpinnya jahat, tidak peduli kepada masyarakat, kita akan sengsara. Betul? Orang Koto Anau tinggal di Pekanbaru, jangan khawatir, programnya mantap-mantap. Disediakan bantuan 1 juta. Betul? Syaratnya mati. Kalau tak mati tidak dapat. Disediakan mobil gratis. Betul? Syaratnya sakit. Disediakan beasiswa. Betul? Syaratnya menjadi pelajar yang berprestasi. Saya senang sekali mendengar program yang disampaikan oleh Bapak PJ Wali Kota. Mudah-mudahan Pak PJ sehat badan. Mudah-mudahan program-program Pak PJ dapat dinikmati semua anggota warga masyarakat insya Allah. Apa kata beliau? Warga Koto Anau yang ada di Pekanbaru bayar zakat ke Basnas. Di kampung ada, bagi persentasi. Jangan semuanya di Pekanbaru, jangan semuanya di kampung, bagi-bagi. Kampung halaman, tempat keluarga, tempat tua, di tempat perantauan, tempat mencari nafkah, bersikap adil. Insya Allah kita bayarkan.
Jangan khawatir tentang masalah jilbab. Koto Anau bukan cuma ibu-ibunya, bukan uni-uni, bukan ama-ama yang berjilbab. Sound system pun berjilbab malam ini. Ambil gambar, tunjukkan. Begitulah orang Koto Anau. Sampai semuanya berjilbab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima adalah mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Istiqomah ini yang membuat kita istiqomah kalau kita bersama-sama. Jangan sendirian. Man syadza finnar, yang sendirian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka komunitas datang, berkumpul bersama, membuat program. Alhamdulillah kita dikunjungi di tengah kesibukan bapak-bapak anggota DPR, di tengah kesibukan bapak wakil bupati. Datang dia menengok kita ke Panam, ke Pekanbaru malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu. Tengoklah malam ini pengajian, tapi ekonomi umat bangkit, balon-balon laku. Tolong sebelum pulang dari sini beli itu jualan-jualan, bangkitkan ekonomi umat. Setiap ada tablik akbar, sate laku, bakso laku. Tolong jangan lupa bayar zakat 2,5%. Ke Ustaz Abdul Somad tak penting, karena ini semua adalah syiar dakwah. Nanti kalau ada, ini akan ditiru oleh komunitas-komunitas yang lain. Ketua PKDP hadir, Pariaman nanti akan membuat juga tablik akbar insyaallah. Amin. Komunitas saudara kita dari Sumatera Selatan, semuanya dari mana mereka tahu? Kami tahu karena pernah acara besar dibuat oleh Koto Anau. Apa yang dilakukan masyarakat Koto Anau Pekanbaru malam ini, ini menjadi amal jariah insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat amal yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha. Malam ini mereka menengok, oh cara membuatnya begitu rupanya. Ini ada